itu sempat mencari tahu tentang arsip-arsip kuno Kota Bandung. Di mana arsip-arsip kuno Kota Bandung itu bisa kita temukan tuh di kabarnya konon katanya itu ada di bunker Gedung Sate. Hokjai. Halo, Selamat datang dan selamat mendengarkan dan selamat menonton. Sekarang menonton di Hokjai Podcast. Asik. Dan masih bersama saya Korzil. Saya Amul Atanapian. Tapi Mul, lagi-lagi kita nggak berdua doang, Mul. Ada siapa, Jil? Ini dia yang di podcast tetangga. Yang ada di podcast tetangga. Iya. Ternyata ada juga yang mau ikut. Ada yang pengen berbagi juga, berbagi cerita. Seperti biasa. Dan langsung aja kita. Dan dulu kita lagi ada di Yunamu juga. Oh benar. Oke. Yunamu itu paling terbaik lah. Kopinya enak. Dan ini sebenarnya setnya sama-sama juga. Ya udah langsung aja Mul, kita kenalin dulu Mul. Ada siapa nih? Halo, saya Udit. Saya Udit. Oke, panggilannya Udit. Panggilannya Udit. Nama aslinya Udit. Bukan, tapi orang lebih tahu saya Udit gitu kan. Kali aja di KTP Udit. KTP. Enggak lah. Pasti beda. Pasti beda. Tapi kalau dilihat-lihat dari badan gede, tato banyak, ngomongnya rada ini ya, adem ayem ya. Adem ayam, cuma dengarnya tetap Cherry Bell. Bener, Nggak jaminan, iya, nggak jaminan, gitu. nggak jaminan badan gede atau bertato tuh suatu hal yang hard gitu yang keras. Enggak. Hati mapping masih hati. Asli. Aduh, jadi Udit bisa kasih tahu dong podcast apa? Oke, perkenalan diri dulu ya. Oke, Udit, saya dari podcast Bocah Tua Ngemeng. Boleh didengerin di Bocah Tua Ngemeng. Kali aja yang butuh keresahan seputar selangkangan itu penting. Kenapa selangkanganmu? Karena pas dengerin Bocah Tua Ngemeng tuh pembahasannya gitu. Selalu ya? Selangkangan. Selalu gitu. Seputar selangkangan. Seputar selangkangan. Cuma Iya. seputarnya aja, nggak selangkangan seputarannya aja. Iya. Tapi kadang suka nginti. Karena kan ibaratnya gini, kalau kita bicara selangkangan, tuh ada sebuah filosofi. Apa tuh? Ibarat kata kalau mau masuk ke sebuah lubang, Oke. itu lemesin aja. Oke. Jadi kepalanya dulu, nanti badannya ngikutin. Gitu. Jadi tepat sasaran. Saya mah nggak ngerti, Jil. Pas kepalanya agak dioles dikit gak? Bisa. Bahaya ya. Ini jadi nggak horor nih pembahasan. Ini takutnya nanti malah jadi ngobrolnya masalah selangkangan ya nanti ya. Tenang, dari selangkangan itu horor. Horor. Kalau jadi. Kalau jadi. Jadi. Kalau jadi horor. Kalau jadi horor. Ngobrolin apa ini? Aku nggak ngerti. Tapi ada yang lebih horor lagi Mul, kalau seputar selangkangan. Terus nggak jadi, tapi horor. Nggak bisa keluar lagi. Anjay. Waduh. Plaknes gitu. Yes, Nggak, itu horor kan? Waduh. Horor nggak tuh? Horor nggak? Kekunci gitu ya. Kekunci, teriak-teriak sama orang, tolongin kebuka. Ampun. Gitu. Jadi teman-teman Hokjai, kita kedatangan Udit dari podcast Bocah Tua Ngemeng. Iya. Bisa dengerin langsung di Spotify ya? Spotify. Di YouTube ada? Di YouTube belum. Belum. Di Spotify, Apple Podcast sama Google Podcast Bocah Tua Ngemeng. Pokoknya semua platform podcast kesayangan lo bisa dengerin Bocah Tua Ngemeng. Yes. Benar banget. Dan Sama dengerin juga Hokjai. iya benar. Itu penting. Itu penting. Itu Salah tonggak kita, gitu, tonggak banget Hokjai itu kan. kita manjat aja. Hokjai itu fenomenal dia. Fenomenal dia. Di mana fenomenalnya? Membahas suatu hal yang kemasannya tuh yang tidak umum gitu. Tidak umum. Kita sebelum datang ke sini juga kita sempat ini dulu, riset dulu. Riset dulu. Hokjai itu seperti apa udah kita. Nggak ada obat Hokjai itu. Gak ada obat. Emang tegering sih. Asli. Nggak bisa diselamatin tuh Hokjai. Gak bisa ya. Saingannya ada 11-12 ada nggak? Banyak, tapi itu tadi Kemasan yang berbeda. Benar. Gitu. Tuh teman-teman Hokjai, teman podcast yang lain aja bilang kayak gitu. Asli, udah Masa nggak ada kamu obat. masih nggak mau nonton dan dengerin Hokjai podcast? Iya. Dengerin lah, kasihan kita udah capek-capek syuting. Bener. Yunamu juga butuh. Lagi-lagi kita setiap episode minta sponsor aja terus. Canggih udah nggak ada obat lah. Nggak Nggak bisa ada. diselamatin. Canggih Bahkan Yunamu yang sedih, kapan mau take lagi di sini? Kan? Bener. Padahal kita nggak ada. Iya, ya ampun kitanya nggak enak ya ke Yunamu. Ya ampun suka ngerepotin.
Jadi mau gimana mau untuk malam ini kita ngobrol-ngobrol Tetap sama kita dia? ngebahas tentang horor lah. Bener. Sip. Enggak selangkangan kan? Enggak. Ya sedikit lah. Iya. Agak belok-belok ya. Jadi kalau ngebahas tentang horor, bocah tua ngemeng ngomongnya selangkangan tadi udah dibahas horornya gimana ya? Iya. Tapi pasti ada lah. Pasti ada. Horornya pasti ada. Apalagi bekerjanya di tempat yang pernah kita ceritain sih. Wah, iya benar. Sama kita pekerja radio Kita lah. belum izin. Tadi menyeritain kantornya. Nggak apa-apa. Aman. Aman. Emang horor? Emang horor. Karena kontennya juga horor ya. Halo. Dit, sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang paling utama. Paling utama. Karena kalau nggak sehat, masa kesini kan. Betul. Udah rapid. Udah. Sebelum kesini tadi langsung di swab. Langsung belakang tembus. Bolong ya belakangnya. Bolong gitu. Bolong belakangnya. Gitu. Jadi kalau ngomong-ngomongin horor, Yes. pasti pernah dong selama hidup, apalagi kayak kelihatannya dari segi muka, dari segi apa, sudah cukup berumur gitu. Alhamdulillah. Cukup berumur ya. Parah. Bisa sebenarnya kalau muka mungkin masih bisa diselamatin. Oh iya. Tapi ukuran Nah, tubuh, itu dia. nggak bisa dibohong-bohongin. Udah nggak bisa pakai tali sepatu gini kan? Betul. Harus diangkat gini kan? Boleh kali bahas nggak? Iya. Ya kan repot nanti. Benar. Berarti kan selama hidup pasti pernah mengalami aneh-aneh kan? Yes. Bisa cerita gak sih hal-hal paling aneh yang horor-horor? Jadi gini, mungkin teman-teman apa tadi? Teman Hokcai. Mungkin apa ya? Yang di Bandung terutama mungkin tahu beberapa tempat yang viral dalam urusan hororan gitu ya. kan ya. Ya tadi seperti disampaikan juga tadi di awal diomongin bahwa pengalaman yang ini kita cerita dulu pengalaman yang pernah dialami ya. sama gue ya. Itu adalah di kantor 2009-2010 deh kalau nggak salah. Udah lama. Udah lama. 10 tahun lalu berarti ya? Iya. 10 tahun lalu. Sebenarnya sih kalau cerita horor sekitarannya sebenarnya udah nggak aneh lagi sih kalau buat teman-teman Hokcai, gue yakin banget udah nggak aneh lagi gitu. Cuma kebetulan dialamin sama gue saat itu adalah kebetulan mesti lembur. Oke. Mesti lembur, kita di ruangan, kita masih ngeberesin report segala macam. Kurang lebih jam setengah 2-an deh. Setengah dua Pagi? setengah dua Oke. pagi. Jadi posisi gini, kita duduk, ini meja, ini laptop, ini ada botol air mineral. Oke. Sebelumnya itu udah bolak-balik. Ya namanya juga radio pasti banyak orang kan di depan mobilitas. Tapi kan karena kita fokus sama kerjaan, kita nggak merhatiin siapa yang lewat, Yeah. segala macam. Ya udah dingin-dingin aja, clear semua nggak ada masalah. Sampai kan suatu saat meureun keur gawe pegel meureunnya, jadi naon sih? Ngeliat gitu, Ngeliat. Ngeliat. Dia ngeliat, rada nyender, si botol gini. Set, aduh. Waduh. Langsung berhenti dong begini. Udah berhenti, ada sih langsung Allah Akbar. Sholat langsung. Sholat, bener. Ya kan? Udah beres, aduh. Itu udah nggak bisa diselamatin tuh, udah yang udah naik, udah naik, udah. Jadi gini, jadi saat itu gue cuma dalam hati gue cuma ngomong, gue di sini nggak ganggu, gue cuma kerja. Bentar lagi beres nggak beres gue bakal balik dalam hati. Iya. Dalam hati. Dibalikin lagi, anjing. Wah, Dipegang janjinya berarti. balik lagi dia. Ya udah kelar, udah itu mah ya udah beres. Di ruangan sendiri. Di ruangan sendiri. Tutup. Belum beres yang di situ. Tutup. Atau tinggal kunci ruangan ke depan. Kebetulan ruangan dulu masih di depan dekat parkiran. Oke. Parkiran ada security. Bilang, Pak, Suganti udah pulang. Cina. Belum Pak, ini baru mau pulang, lembur ya. Cina. Tapi udahlah pulang aja. Cina. Cek, saya tuh udah nggak Ada apa nih gitu ya? Security-na nu mana ya nu kolot nu ngora ya. Ngora. Oh, kamu tahu ya. Kenal ya. Ngora. Udah Pak, pulang aja. Cina. Sok, udah pulang aja istirahat. Cina. Oh iya siap udah. Karena sip-sipannya itu per 4 hari, 4 hari kemudian ketemu lagi nih sama security ini. Oke. Pak, Cina. Kemarin sampai rumah selamat. Cina. Ya selamat atuh, saya bilang teh alhamdulillah. Kenapa? Iya sebenarnya di kantin di dalam teh nggak ada orang.
Karena saya 2 kali ngelihat orang yang sama bolak-balik, tapi tenapak. Wah, kelajil, kelajil. Kenapa, Bu? Tapi tenapak, dia bilang gitu, cewek. Ya udah, itu mah mendadak bengong weh, skip. Isuk aing moal gadang deui, moal Gadang deui. Asli. Ya udah, terus ya itu sih alhamdulillah ya, kalau untuk urusan perhororan sih ya nauzubillah min dzalik lah ya. Itu mah udahlah, cukup yang itu aja deh gitu. Yang lain-lain mah jangan deh gitu. Karena walaupun kita tahu itu ada. Tapi ya selama intinya mah gini lah, jangan apa gini ke gua deh, amit-amit deh gitu. Ya, amit-amit itu aja. Cuma di lain itu memang pergerakan horor-horor ini tuh di situ tuh emang tinggi. Emang tinggi dan semua orang. Apalagi kan tempatnya juga emang daerah atas. Benar. Ya, banyak pohon-pohon tinggi. Benar, ditambahkan maksudnya ditambahkan emang radio juga kan Ya. gitu, frekuensi Apalagi sinyal punya segala macam. program yang sangat terbaik, sudah difilmkan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti kalian tahu itu. Wah, ada apa? aku tidak tahu ah. Gitu. Kalau itu berdasarkan pengalaman yang Nyata. benar-benar kita alamin gitu. Ya alhamdulillahnya nggak sampai yang diceritain yang terjadi sama orang lain. Orang lain kan sampai ada yang begini, Waduh. ada yang sampai Ada yang tiba-tiba WC kekunci. Gua tahu Jil, semuanya Jil. Di sana tahu. Keren. Karena pernah ngalamin juga Di sana. di sana. Oh iya, Habis sempet. beres pulang event, kita kan ada teman juga di sana, teman dekat lah. Nah, kita lagi di ruangan nih, dia lagi bikin laporan. oh ya ini keren nih, ceritanya keren. Bikin laporan. Keren ini. Gua duduk di kursinya dia bikin laporan di komputer yang depan. Jadi mejanya itu seberangan gitu. Iya. Dia lagi ngerjain di situ, gua duduk di sini di mejanya audit lagi gini. Lagi nge-vape, Jil. Nah, ini keren. Nge-vape, set biasa. Simpen lah pas minum. Nah, aneh. Firing sendiri. Ada yang nyedot, Jil. Gue bilang langsung Pengen tahu masalah dia sekali bayar meureun, konslet. atau Kadang-kadang firing suka gitu kan. Ya. Kedua kali, Van, tinggali. Ada yang nyedot, Jil. Vape gua ada yang nyedot. Sempat divideoin, cuman videonya nggak tahu di mana, lupa lagi. Itu firing sendiri emang asapnya keluar. Kayak yang nyedot aja. Ini relate-nya kenapa? Saat itu mungkin kejadian sama Mul. Iya. Yang nggak nyampe seminggu atau ini masih dalam minggu-minggu itu juga. Teman kita ini ngomong sama gua. Kemarin kejadian kayak gitu sih ya, si Mul. Wah, nu bener maneh. Tapi kita sebenarnya nggak aneh. Karena kita tahu di situ ada yang aneh gitu kan. Ya kita anggap itu cuma hanya sekedar cerita aja dan itu terjadi udah. Ngomong, Dit, kemarin kieu sih ya. Vape nasimu firing sendiri. Lu balik mana nu bener asli. Udah ngobrol, oh iya, aduh untungnya tidak terjadi apapun ya. Nyala vape-nya dia. Jadi yang dia alamin kejadian sama gua. Keren kan? Siang. Gua malam, dia malam. Karena kebetulan gua sama teman kita ini emang dekat, sering nungguin kalau teman kita itu lagi di lembur atau apa nungguin. Itu malam kejadian. Ya selang 3 hari 4 hari dia cerita ketemu di kantor siang, lagi di kantor. Nyala. Kalau malam kan masih logis lah, maksudnya rada-rada kayak emang gelap gitu kan. Kejadian 5 tahun ke belakang lah. Jadi makanya belum rame vape juga dulu. Iya, Masih awal-awal ya. Awal vape. Makanya tadi pas mau cerita, oh benar, soalnya waktu itu dia sempat cerita sama gua dan benar kejadian. Dan itu juara sih udah. Itu masih di ruangan Champion depan sih nih, itu. di ruangan depan. Ruangan depan. Belum di ruangan belakang. Nah, udah sih itu mah champion sih. Gimana Pak Udit di ruangan belakang? Selaku di situ. Sebenarnya gini, tapi anehnya, percaya nggak percaya, kan kalau kita bicara kayak gini kan ada jalur lainnya nih, bukan hanya tanda kutip secara fisik horornya, tapi kayak lebih ada secara psikologis, misalnya dari kepercayaannya atau misalnya feng shui lah atau apa gitu kan, hal kayak gini tuh. Jadi ketika kita dulu masih beroperasi di ruang depan, itu tuh bagus, secara bisnisnya bagus. Di belakang udah ya ini mah percaya nggak percaya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pergerakan ataupun mobilitasnya kencang urusannya kayak gitu, emang di depan emang lebih kencang. Lebih depan tuh lebih
ketimbang di Event. Ayeuna mah event penampakan lagi gak dibaca. Turun. Berangkat dar. Pandemi Dar. kelar urusan. Kelar. Cuma memang menarik ya kalau misalnya kita kalau ngobrolin masalah perkara ini, terutama ya kalau dari pengalaman yang kejadian sama orang lain. Itu lebih parah-parah sih, yang kejadian di sana tuh lebih parah-parah. Dari yang mulai, jadi dia dari WC masih yang lama. Ya, yang di belakang. Yang lama. Pinggir. Kalau kita keluar keluar WC nih, pintu WC itu ke atas tuh ada tangga buat toren. Oke. Itu yang minimal 20-30 meter lah ke atas tuh, toren. Ya, tinggi pasti. Jadi tangga nempel di tembok gini, saya bolong gitu. Oh iya. Nah, itu masih jam 11, jam 10-an lah gitu. Malam. Cewek lagi habis dari, saya nggak tahu tuh dia tuh masih staff atau tamu atau pendengar atau nggak tahu lah, keluar teriak sekencang-kencangnya histeris, datang lagi pingsan, ceweknya pingsan, bangun masih teriak-teriak, masih histeris, nangis gitu, nangis, udah pulang diantarin pulang. Suatu saat dia datang lagi cerita kenapa. Karena dari situ dia udah nggak bisa diajak ngomong. Kenapa dia begitu pokoknya pingsan, bangun langsung teriak, langsung histeris. Ditenangin, udah segala macam. Suatu saat dia datang ceritain, jadi kenapa jadi ceritanya gini. Dia dari WC. Buka pintu lah. Buka pintu, ngadep langsung ke tembok ke tangga itu. Oke. Dia buka, kan mata gini nih, di pintu nih gagang pintu. Yeah. Buka, lihat gini, tuh sebenarnya dia nggak ngeliat ke atas, lihat gini. Tapi kan sudut pandang kita nih, kita lihat, kita kan lihat misalnya ke sini. Iya, benar. Tapi kan saya bisa ngeliat Benar, iya. Ada rasa-rasa. atas kelihatan. Gini, tuh cewek rambut panjang, kaki ini kepalanya tuh ke bawah. Jadi gini nih. Anjing kela. Kalau kita kan begini, ini ke bawah dari atas gini. Rambutnya berarti turun ke bawah. Turun ke bawah. Jadi gini nih, jadi bukan. Wah, teriak. Misalnya. Rambutnya panjang ke bawah, terus baru conditioner rantai nih kan. Halus pisan, lemes Asli. gitu, lemes. Baru pulang dari salon kebetulan. Iya, benar. Habis kerimbat. Halus Tuh, itu. kayak gitu, terus apa lagi ya? Kalau di luar kantor gitu-gitu, selama yang lainnya di jalan gitu mungkin? Di jalan, di luar kantor, nggak horor gimana sih, kebukaannya di komplek rumah. Oh iya. Dulu inget gak? Togel? Ya. Togel yang nomor, tembus 2 nomor, 3 nomor. Jadi baru tahu, ternyata untuk beberapa orang pemain, tanda kutip pemain dia togel. Togel. Masang togel lah. Oh, masang togel lah kasarnya gitu. Ternyata dia tuh punya hitungan. Oke. Minimal rumus. Benar. Untuk beberapa orang dia tuh punya rumus sendiri. Minimal satu hari mah 2 nomor mah tembus. Nah, Gitu. Ada tipikal yang kayak gitu, tapi juga ada tipikal yang melibatkan kayak dari kodok yang digosok punggungnya. termasuk dari hal-hal goib-goib kayak gitu. Benar. Kebetulan sejajaran rumah itu ada rumah sitaan. Rumah sitaan kasus korupsi lah saat itu tahun 2000 awal lah. Kosong berapa tahun nggak keurus. Nah, salah satu teman yang main togel itu kayaknya dia mencoba sebuah metode tadinya. Sebuah metode. Ya ini canggih nih. Ini. Dia mencoba-coba itu. Coba-coba. Jadi gini. Korek 3 duren? Ya. Cenges? Ya. Satu korek nih. Dia bikin ada 10 korek. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ditidurin tuh. Nah, dia jajarin nih. Oh, dia jajarin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, korek. Terus dia bikin kertas, potongan kertas segini. Segi-sini kertas nih, nyobek-nyobek. Ditulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bawah koreknya. Ini korek, si kertasnya beginiin. Oke, begitu nih. Simpanlah di rumah itu. Di rumah itu, bakar rokok. Malam, katanya harus dibawa jam 12. Oke, besok paginya datang. Ini kertas, ada nomor dalamnya, misalnya 0 atau 1. Iya. Ini penuh koreknya nih, tutup gini kan. Nah, nanti katanya besoknya bukalah dari 9 korek kertas itu. Kebayang nggak? Ini penuh korek. Iya. Nomornya dalam, berarti kertasnya kan polos nih. Iya, benar. Kita lihat juga polos besoknya, tapi pas begitu dibuka nomornya nggak ada dan tiba-tiba pindah ke Dibalikin. belakang, berarti itu nomor yang akan tembus.
Gila. Suka tidak suka, percaya nggak percaya, mau nggak mau, terima nggak terima, tembus eta 3 nomor deh kumaha. Edan. Anjir. 3 nomor bos, 3 nomor. Anjir. Pasang 5.000 nyakuan bener Wah. sama 14.000. Leuwih. Lewi. Deh kumaha. Dua angkatnya 60.000. Dua angka 60.000. Dan Tembus. Edan. Metode baru ya. Nyobain juga Jo. Jangan dong. Di kulasan kan ana tadi. Kalau kita ngomong itu di balik kamera. Oh, boleh. Kalau tembus kabarin. Ya kondisi kayak gini kan Iya, lumayan. Apapun bisa aja. Ini lagi WFA kena potongan. Benar. Ya kan mau gimana gitu. Korban-korban potongan nih. Sedikit ya. Aduh. Aduh, tapi selain itu, selain kayak gitu-gitu, itu apalagi ya paling di mobil gitu nggak pernah ada kejadian. alhamdulillah enggak sih, enggak, cuma memang banyaknya emang dengar yang kejadian sama teman-teman sih gitu. Kejadian sama teman-teman terus oh di sini daerah sini kosannya duh jalan apa ya? Uncal Jalan Gajah. Oh, ada sebelah sana ya? Urusan Palasari. Urusan Palasari di situ. Iya. Kosan dia udah lama. Sama. Nah, dia orangnya termasuk orang yang penakut lah dia. Oke. Borangan lah dia urusan kayak gini tuh borangan. Siap. Bener ya bahasanya borangan? Borangan. Siunan. Dia memang orangnya tuh nggak bisa sendirian banget gitu. Jadi harus ada teman-teman gitu. Karena emang jawabannya siunan pisan. Penakut banget lah gitu. Jadi sebenarnya hal yang nggak terjadi pun dia mah bisa takut sendiri gitu. Parno ya? Parno. Ini cerita di kosannya. Jadi katanya, sampai dia sakit. Jadi katanya dia pulang kantor, nggak ada orang, nelfonin anak-anak. Cik atuh barali katulah, orang sorangan di kosan. Cik orang mah geus naik ka luhur ngandi sare gitu ya. Nungguan. Di bawah Nungguan mah. Sampai akhirnya meureun dia teh cenah sakit perut atau apalah nggak tahu, akhirnya mau nggak mau ke atas lah dia. Jalan ke atas. Ini nggak ada penampakannya, dia nggak nyetak secara visual, tapi dia cerita jadi gini, begitu jalan tuh di sini dia ada gini. Itu yang dialamin sama Ian pas kemarin yang di kuburan. Ya, Ada ribu. di kuburan. Yang kita syuting di salah satu makam di kota Bandung ini, terus ada dia sampai gitu. Paling ujung dia paling ujung dia posisi duduknya. paling ujung. Wanding. Nyeritanya pas beres. Oh, jadi saat itu dia nggak langsung nyeritain. Pas udah beres kadang ngomong ke Coba itu. Waduh. Udah pol banget kan? Males ya. Maksudnya kayak lagi jalan, udah sama orang takutan gitu. Mungkin kalau misalnya orang yang biasa gitu, maksudnya, astagfirullahaladzim, atau jalan. Ini mah udah mulai takut, digituin kan. lagi panas tiris kering langsung. Tahan lagi kan. Tuh, terus. Ya kejadian sama temen juga. Kebetulan saya ada di tempat. Di salah satu, sebutannya apa ya, tempat wisata gitu ya, di daerah Dago. Oke. Tapi bukan Dago atas, masih di bawah-bawah lah gitu. Di apa sih? Dago Tihos ya, Dago Tihos. Lagi loading event. Mungkin karena capek atau gimana, pengen kencing, lagi ngobrol, kita lagi loading, lagi loading event. Pengen kencing. Ini radius yang lama. Oh ya. Radius yang lama tuh. Yang di Berry Tower. Itu. Jadi kencing. Sebenarnya dia tuh klien. Dia pengen kencing, lagi nongkrong bareng, lagi kencing. Suruh ke toilet nggak mau. Emang orangnya rada sompral. Klien, sompral. Orang kan itu mesti di dieu ke pojokan. Jadi jalannya tuh agak berunak ke bawah gitu lah, kayak tebing kan itu. Kencing lah dia. Biasa aja deh orang kencing gimana sih kencing. Beres, meren ngeliat suasana merenya. Lah pas mau udah beres, bersihin atau bertukar celana, kieu ngocop. Ya, sugus. Pocica. Di bawah. Pocica. Di bawah. Di bawah dia. Dia kencengin. Nggak diharap balik aja. Ya kan biasa teriak wajeng kunaon ini kita lihat nggak ada ya alamin udah. Nah besoknya dia pas event nggak masuk seminggu sakit panas dingin
shit man. Tolol. Aduh. Makanya termasuk alhamdulillah gitu, kita cuma dialaminnya ya itu tadi pas saya di kantor geser-geser. Tapi Ya segitunya itu sudah cukup sih, udah cukup. Udah cukup banget Udah, kayaknya. jangan lebih-lebih lagi Kayak deh. seolah-olah pas gini tuh ada talinya di sini ketarik deh. Males gila. Tapi kalau nyeritain tempat horor dah emang di radio itu teh horornya mistisnya edan pisan. Jadi kalau kita boleh sedikit cerita, memang dulu tuh sempet di tim program radio tersebut yang ngebahas tentang ini tuh tahun 2009-2010 tuh sempat mencari tahu tentang arsip-arsip kuno Kota Bandung. Di mana arsip-arsip kuno Kota Bandung itu bisa kita temukan tuh di kabarnya konon katanya itu ada di bunker Gedung Sate. Itu yang di katanya, bawah. katanya kita juga walau-walam ya. Konon katanya arsip-arsip kuno Kota Bandung dimanapun titiknya Kota Bandung Raya itu ada di situ. Jadi singkat cerita bahwa penunggunya ini memang dia memang tinggal di situ. Dan kebetulan sosok ini juga memang sosok yang memang pemilik tempat tersebut. Ya. Pemilik tersebut. Jadi kalau diceritain, jadi memang si sosok ini Lagi. memang Tadi ngari. jadi sosok ini mungkin kalau sering banyak diceritain banyak orang pada umumnya dan mungkin sudah bukan rahasia lagi, memang disebutnya tuh wanita berbaju merah. Ya, dan itu ada di sini. Dia berbaju merah. Mau pakai disebutin lagi kan. Goblok ya jaga kita ya gitu kan. Ada. Hadir. Oke. Kan aduh Ceritanya Mohon izin ya. Mohon Kan izin. tadi mau ngomong teh eta mah aweun nu beureum curhat teh. Iya. Ngomong gitu di jalan teh. Tapi geus datang ditukar nih aduh. Gitu. Jadi sebutnya wanita berbaju merah tersebut. Jadi saya juga nggak apa ya namanya, nggak terlalu mendalami, cuma hanya sekedar mendengar saja bahwa kalau kita sedikit bagi cerita aja. Jadi memang si sosok berbaju merah ini memang dia pemiliknya tersebut. Sejauh ini sih dia baik, tanda kutip dia baik, dia memang menjaga perimeter dia di situ gitu. Dan kebetulan dia pun ditemenin sama dua orang tanda kutip pembantunya. Yang satu itu bibi-bibi, ya satu lagi kakek-kakek. Ya, Kakek-kakek. kela jujur asli jujur. Nah, jadi Ayah, apa namanya? ayah, asli. Ada juga. Oke. Kabeh ada lah iya aya. Jadi mereka ini baik sebenarnya. Mereka ini baik. Mereka selalu ya menjaga kita semua di situ gitu. Bahkan dulu ada cerita dulu ketika kita program off air dari acara tersebut, kita keluar di luar itu penunggu yang di luar itu ngikut ke salah satu kru kita ke kantor kita. Hebatnya gini, ini menurut orang yang tanda kutip dia memang tahu, dia mengerti, dia paham. Jadi misalnya ngikutnya ke mall misalnya kita lagi ekspedisi misalnya ke daerah Cibiru gitu ya. Di Cibiru itu orang itu nempel, ngikutlah ke mall ini. Dua yang ngikut tuh, yang satu tiba-tiba seserian wae, yang satu tiba-tiba nangis. Sepanjang perjalanan dari Cibiru ke kantor kita dia nangis aja terus. Ditanya mana kunaon? Teuing orang mah yang cerik wae. Itu nangis aja. Nangis aja keluaran mata. Yang satu seserian wae. Kunaon mana? Teuing yang cerik wae terus. Perjalanan kebayang dari Cibiru ke kantor kita berapa kilo? Ya, masuk tol dulu gitu kan segala macam. Uniknya kita sadar, oh ngikut. Uniknya, hebatnya, begitu nyampe depan, ini kan pagar nih, ini kan jalan raya nih. Ya. Dulu jalannya masih dari bawah ke atas, Ya, kan benar. dari bawah ke atas. Dulu pas belok kiri, karena kita itu udah malam sekitar jam setengah 2 jam 1-an, karena pagar udah ditutup kan, karena tim datang sama Obi Fan datang, pagar dibuka. Oke. Masuklah mobil, masuk, begitu turun dia tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba dia sembuh, Normal lagi. Makanya yang ikut itu diusir sama yang baju merah ini. Ya. Kasarnya, guys mana Indit? Ini tempat mana? Wilayah orang. Indit. Pergilah dia. Gitu. Dan bahkan juga ceritanya si sosok berbaju merah ini tuh masih ada rekanan yang mungkin kenal atau teman semasa hidupnya itu dengan Nancy. SMA 5.
Ya, yang suka di jendela. Yes. Katanya demikian yang saya dengar. Saya nggak tahu. Cuma mendengar aja mungkin ada benarnya seperti itu. Itu yang kita dapat dari arsip-arsip kuno seperti itu. Tapi dari tadi udah cerita nih, dari tadi mukanya udah gak enak. Kenapa? Dari tadi sengaja ini makanya saya nggak ngomong ke sana. Di antara kita Rada enggak kebetulan. Jadi karena tuh kayak udah cerita gini tuh pasti kayak dar langsung gitu. Ada bisa diceritain nggak? Gimana, Mang? Pengen tahu juga, kita penasaran juga. Sedikit banyaknya. Pas nyeritain tadi, tahu-tahu datang Oke. di belakang langsung. Belakang lu? Pas Udit mau nyerita, dia udah duluan datang. Udah duluan Datang. Pas Pramo ngomong, nu boga pasti nu beureum eta. Tapi geus saya ditukang. Tiluanana dia. Tak langsung anjir berat ge. Aduh. Tapi emang tadi juga nyampein juga sebenarnya yang jahil itu bukan mereka. Iya. Kata dia ngomong Yang selama ini jahil-jahil itu bukan bukan mereka. Ini mereka tadi ngomong. Ya. Minta dijelasin juga kalau emang yang jahil itu bukan mereka, tapi yang ada di sekitar situ. Dan emang udah dia lebih lama dari dia, cuman dia juga nggak bisa apa-apa. Maksudnya nggak bisa apa-apa. Menurut dia tuh hal yang wajar kalau buat ngejailin. Oke. Cuman kalau selama ini nyalahin dia jangan, katanya. Ya, sebenarnya sih kalau perkara itu tolong sampein juga, Om. Tolong sampein juga nih. Tuh kan jadi ada Mumpung kita sampai juga. Sebenarnya sih kalau kita tidak pernah menyangka itu dia. Ya. Karena dari awal kita sudah tahu runtutannya nih. Memang sebenarnya dia ya memang menjaga aja gitu, menjaga semua ornamen yang ada di tempat itu gitu loh. Ya, benar. Dan kita pun juga paham bahwa memang yang random ini sih kadang-kadang yang memang ngejailin. Dan yang lebih jahil itu yang di deket di belakang, batas antara radio belakang sama yang di depan. Pohon. Yoi. Iya. Di situ. Ruangan sekarang itu. Yang lebih itunya yang di situ katanya. Cuman kalau yang selama ini jahil ke karyawan atau ke yang tamu di situ bukan mereka. Tapi ada makhluk yang lain yang di situ katanya. Cuman emang yang si merah ini teh emang paling kuat, Jel. Si energinya emang edan pisan gitu. Kamu dijual teh kurang bisa ya. Lumayan ya, mahal lo gitu. Ada podcast dijual. Untuk ini aja pakai podcast. Tapi ya kita kan nggak bisa seenaknya maksudnya nggak bisa seenaknya gitu, cuman mereka mah mewajarkan emang si tempat itu tuh kan emang dari dulunya katanya emang tempat yang sepi. Oke. Ditambah sekarang dijadiin kantor dari zaman dulu kan, ke sekarang makin ramai tuh pergerakan dia tuh makin sempit katanya. Oke. Dan si sosok yang ini tuh merasa keberatan, cuman dia nggak berani langsung buat ngejailin, tapi dia nyuruh yang kecil-kecilnya, sosok-sosok yang untuk makhluk yang seperti itu maksudnya mewajarkan dek jalma cek orang dek jalma sok we asal tong kamalinaan sengaja gitu. Cuman yang si sosok merah ini tuh emang edan pisan. Dan tadi ada di sini. Ada dominan, memang dominan. Dominannya itu karena memang kan akhirnya itu yang akhirnya menjadi urban legend-nya gitu kan. Ya, urban legend-nya di Kota Bandung memang ya begitu, memang ada dia. Ya tapi ya syukurlah, alhamdulillah, maksudnya memang kita seluruh jajaran staff juga paham sih kalau memang sebenarnya dia memang tidak jahil. Ya. Bahkan absen di sana bisa nyala sendiri, Jin. Mesin absen fingerprint bisa nyala sendiri. Parah. Tapi obrolan dari semua yang lu pernah alamin, lu itu emang tipikal emang yang pemberani, apa emang penakut, apa emang biasa aja? Wah, sebenarnya kalau udah jujur untuk urusan kayak gitu, nah gini nih, ini ada lucu juga. Gua kalau ditanya film favorit itu apa? Horor. Nomor 1 film favorit gua horor. Mau horor lokal, mau horor luar, pokoknya horor. Tapi kalau udah bicara kayak gini, kita agak menghindari gitu. Karena kadang kalau kepikiran tuh repot. Jadi mention sendiri ya? Mention sendiri. Kadang kan gini ya, kadang
sempat dengar dulu ada orang ngomong juga, kadang yang lebih menakutkan tuh lu takut karena ya sebenarnya nggak ada tapi lu takut gitu. Karena lu takut dia ada jadi malah ada beneran gitu. Tapi ada juga yang kayak gini, yang kita ceritain dia ngerasa kepanggil dia datang. Iya. Berarti emang lo lebih ke parnoan atau takut gitu? Ya sebenarnya sih mungkin biasa tapi menuju ke takut. Jadi sebenarnya gue lebih ke udahlah alihin gitu. Alihin gitu. Ya jadi ya makanya kadang mungkin ada benar juga misalnya orang dalam melakukan apapun ya mungkin poin pesannya kayak melakukan apapun atau dimanapun ya permisi, sesadu, permisi, terus ya mungkin ya bismillah atau apa gitu. Ya gitulah kadang mungkin yang kita mah kan orang Sunda ya maksudnya kadang halus goreng bahasa yang apa sopan, tata krama atau kayak gimana gitu sih. Gitu. Walaupun yang nggak bisa dihindarin juga kadang-kadang kejadian kayak gitu kan bisa menimpa siapapun. Benar, kita nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi ya begitulah. Sebenarnya juga apalagi tadi dengar sempat datang, waduh. Walaupun emang nggak bisa. Tapi emang setiap kita take podcast atau YouTube kan yang diceritain selalu ada kan. Tiap Dia kepancing ya? dia kepancing. Dia Kita kepancing kan nggak suka ngerasa take. kepanggil. Kita suka take di studio, nah itu tuh emang bener-bener ada di situ, bener-bener suasana dari menit awal tuh kayak masih fun-fun Yes. aja. Ntar udah pertengahan ke akhir, udah langsung berubah aja suasana. Panasnya udah beda, Iya. wah, auranya udah beda-beda Berarti banget. kebayang kalau kalian ke venue beneran ya? Itu Pas lebih lagi hebat lagi tour kayaknya. gitu, nah itu udah lebih pecah lagi. Ini penasaran kapan-kapan seru kayaknya. boleh mau ikut. Alhamdulillah. Karena emang rata-rata yang kita udah di Hockey Podcast diceritain kayak gitu, pasti pengen minta ikut, pengen tahu suasananya Ya. gimana, vibes-nya kayak gimana Ya. gitu. Pengen ngerasain juga. Iya, tapi emang belum terrealisasi aja untuk semuanya gitu kan. Banyak juga kan karena kan lagi masa pandemi kayak gini, nggak sembarangan juga kita bisa masuk ke tempat-tempat gitu kan. Akhirnya ya udah kita rada hold juga, akhirnya ya udah podcast aja. Berarti pada intinya COVID ini menghalangi beberapa pergerakan ya? Iya. Termasuk hal begini juga kayak ke paspor. Tapi COVID ini juga kan salah satunya ya bersyukurnya menguntungkan kita untuk membuat kayak gini. Yes. Lebih kreatif. Lebih kreatif lagi. Berarti kita adalah jejeran podcast yang lahir di masa pandemi. Ya, itu dia. Bener. Thanks COVID. Bener. Kalau ada COVID kan nggak begini-begini nih. Walaupun ada rasa kesalahan tapi kan ada terima kasih Ada terima kasih juga. Itu yang membuat kita kreatif. Betul. Akhirnya kita dipaksa untuk dipaksa untuk Karena kan berpikir kayak ya di juga. rumah aja juga kayaknya kita nggak ngapa-ngapain bisa stres Gabut, juga betul, gitu kan, betul, gabut betul. juga gitu. Akhirnya ya kita mengerjakan sesuatu Yes. aja dan kita pun melakukan hal kayak ini nggak yang jauh-jauh juga, masih dalam Iya. ruang lingkup yang masih barengan lah betul, gitu. betul. Jadi kita udah tahu batas amannya seperti apa. Sip. Ya begitulah. Canggih lah. Aduh, Hockey cerita Canggih Hockey. cukup mengundang ya ceritanya. Buat diobrolin. Oh, jadi datang. Jadi panas gitu. Panik kan ya enak. Mau asik tapi selama kita take terus selama Hockey tour juga alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Kecuali dipaksa ikut. Dan kadang-kadang ada yang suka ikut ke mall, iya, dalam mobil. Waduh. Kayak gitu teman-teman Hockey. Wah, gimana mau untuk malam ini mau? Terbaik. Terbaik. Tadi merasain apa aja? Saya merasa pengen muntah. Tapi bau-bau nggak ada. Nggak ada. Cuman pas kurang dek ngomong tadi yang merah itu langsung Lu pengen muntah itu. Kayak dipijitin lu masuk angin di situ. jabat dulu nu datang nanti dengan Tapi yang tadi dia omongin bener ya? 3 shock itu yang satunya yang itu bener. Oh ya berarti bener. cuman dia juga kan tadi pengen nyampe yang itu, dia emang nggak jahil, Iya. emang ngejagain tempat di Yang situ, ngasih tahu. cuman si sosok yang jahil-jahil itu yang emang makhluk di situ juga sama, cuman nya istilahnya mah cek lah, cek maneh nama. Cuman kan mungkin saling menghargai ya. Ya. Satu tempat-tempatnya kan beda-beda kan gitu. Kan kita hidup berdampingan sama yang Yes. itu juga. That's right. Dan mereka juga saling menghargai satu sama lain Ya. sama itu. Ya kayak kita aja saling menghargai. Iya. Waduh. Seru. Mau malam ini oke mah? Oke. Udah puas? Canggih. Oke. Nggak ada obat udah ini. Ini pengalaman pertama juga gue diundang ngebahas tentang ini, terus ke bawah suasana sampai datang
nggak pernah kebayang sama ini kan kayak gini kan gue cuma nonton di TV doang gitu. Tahu ke halaman kayak gini kan udah panik juga. Langsung ya. Rata-rata gitu bintang tamu pasti semuanya gitu. Benar, iya. Aduh. Ayo penasaran mah, ayo ngilu iraha kan itu. Nah, itu dia. Kalau saya mohon maaf nanti lagi aja. Mohon maaf. Nanti lagi. Kita ngomong selangkangan aja kalau gitu. Banyak pengalaman dan nanti Udit kalau mau ikut bolehlah kita. Makasih banyak. Cobain sih. Cobain. Ya udah teman-teman, oke ini dia pengalaman Udit dia makan karaoke juga. Di balik bocah tua ngembeng yang ngomongin selangkah, dia juga punya sisi lain untuk cerita-cerita gini dan ternyata penakut. Bukan jaminan badan gede tatoan. Benar. Ya itu beda urusan ya. Beda urusan. Kayak gitu teman-teman Objai. Jadi terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sudah mendengarkan juga. Benar, jangan lupa di follow Instagram Bocah Tua Ngemeng ada ya? Ada Bocah Tua Ngemeng. Bocah Tua Ngemeng aja. Bocah Tua Ngemeng Instagram. Kalau Udit Instagramnya? Di @rudianto_udit. Rudianto Udit. Yes. Iya. Rudianto Udit. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Hokcai_podcast. Di follow juga nih Spotify kita kan, Hokcai Podcast sama Bocah Tua Ngemeng. Sip. Nanti gantian ya ke Bocah Tua Ngemeng ya. Siap. Atur jadwal aja kita. Oke. Sip. Aman. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman Hokcai. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga vibes yang kerasa walaupun kita di luar nggak di studio. Dan pengen lagi-lagi yang penasaran. Nah, yang penasaran, yang pengen ikut dan kalau ngomong ini settingan dan bohongan, ya, coba ikut kita. Benar. Dan kita Buktikan juga sendiri. mengingatkan, kita juga nggak sembarang ngajak orang juga sih, Dit, gitu. Ada beberapa seleksi juga lah. Oke. Ya gitu aja deh buat teman-teman Hokcai, terima kasih. Yoi, bye-bye. Dah, kita pamit dah. Hokcai. Yeah.